menurut saya pabrik stem cell yang terbaik adalah ciptaan Tuhan. Justru stem cell itu banyak berkembang di dunia kecantikan, apalagi saat-saat ini ya. Ada 3 hal menurut saya yang membuat stem cell yang ada di dalam tubuh kita ini rusak. Yang pertama, kurang olahraga. Kebanyakan duduk, tidak berdiri atau berjalan. Yang kedua adalah pola makan yang tidak baik. Dan yang ketiga yang paling parah, pikiran negatif atau stres. Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi bersama saya, Aisyah Malia Putri di program One on One Kompas TV. Pernah dengar istilah stem cell? Stem cell merupakan perkembangan dari ilmu kedokteran yang mungkin bisa jadi jawaban bagi banyak orang yang membutuhkan pemulihan dari ragam penyakit. Hari ini kita akan membahas mengenai manfaat, kebutuhan, cikal bakal stem cell hingga bagaimana perkembangannya di Indonesia. Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yaitu Dr. Sandi Q. Lintang M. Biomed yang merupakan Presiden Direktur dari PT Bio Farma Adiluhung Kalbergenik. Halo, selamat pagi Dr. Sandi. Ya, selamat pagi. Apa kabar dok? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Dok, ini sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai stem cell, mungkin kita pemanasan dulu kali ya dok? Yeah. Nah, kita ada sedikit kuis, nanti dokter cukup menjawab cepat dan tepat. Saya akan melontarkan pertanyaan, dokter cukup menjawab benar atau salah saja. Yeah. Oke, siap ya dok ya? Siap. Kita mulai? Yeah. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama, yaitu selain suntikan, terapi stem cell bisa diberikan dengan cara diminum. Benar atau salah? Salah. Salah. Yeah. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Terapi sel punca atau stem cell bisa mengganti organ yang sudah tidak berfungsi. Salah. Salah lagi dok. Lalu ada yang ketiga, kanker bisa disembuhkan dengan terapi stem cell. Salah lagi. Salah lagi. Sejauh ini belum ada yang benar. Dan yang keempat, terapi stem cell hanya bisa untuk orang dewasa. Salah juga. Salah juga. Nah, ini terakhir dok. Terapi sel punca atau stem cell dapat membuat cloning manusia. Salah kan? Salah lagi. Nah, ini dari pertanyaan kuis singkat kita, pertanyaannya, jawaban dari dokter itu salah semua. Dan tentunya ini bikin kita makin penasaran dengan stem cell ini ya dok. Nah, salah satu pertanyaan yang mungkin selalu muncul bagi orang awam itu adalah kenapa stem cell? Kenapa manusia zaman sekarang itu membutuhkan terapi stem cell dok? Dan kalaupun memang butuh, siapa saja sebenarnya orang-orang yang membutuhkan terapi ini? Ya, kalau kita kembali cerita tentang stem cell, sebenarnya stem cell ini sudah ada di dalam tubuh kita dari sejak kita lahir. Jadi menurut saya pabrik stem cell yang terbaik ya adalah ciptaan Tuhan. Di mana pabriknya itu? Bu Aisyah tahu nggak? Oh tidak dok. Ada di rahim ibu. Oh rahim ibu. Ya, jadi kita sebenarnya pabrik stem cell buatan manusia itu memimikri atau meniru pabrik yang ada di rahim ibu. Kenapa? Karena itulah stem cell sejati di mana sel berkembang sampai ratusan triliun sel dan kemudian berubah bentuk menjadi 200 jenis sel yang membentuk organ tubuh lengkap. Nah, ketika kita lahir, stem cellnya ada di mana? Nah, stem cellnya itu tentunya sudah tidak bekerja lagi untuk membentuk organ tubuh. Tetapi stem cell ini berada di seluruh pembuluh darah kita. Nah, tujuannya apa? Ada di situ. Adalah menjaga tubuh kita tetap sehat. Dan ini adalah pemberian Sang Pencipta untuk menjaga tubuh kita sehat selalu. Namun, sel-sel ini ketika dia bekerja untuk membuat tubuh kita sehat, ini dirusak. Nah, dirusaknya oleh apa? Satu, faktor usia. Dengan faktor usia bertambah, sel makin menua. Sehingga kualitas dan jumlahnya menurun. Jadi stem cell-nya menurun. Tetapi yang paling repot adalah dirusaknya dengan kualitas ataupun pola hidup kita. Nah, pola hidup itu bisa karena faktor lingkungan, seperti polusi udara dan sebagainya. Tetapi juga faktor internal. Ada 3 hal menurut saya yang membuat stem cell yang ada di dalam tubuh kita ini rusak. Yang pertama, kurang olahraga. Ya, kebanyakan duduk, tidak berdiri atau berjalan. Yang kedua adalah pola makan yang tidak baik. Ya, banyak makanan-makanan junk food. Ya, dan yang ketiga yang paling parah dan paling merusak adalah pikiran negatif atau stres. Nah, ketiga hal ini yang membuat stem cell kita
menurun dan rusak. Nah, ketika stem cell ini rusak, membuat kita jadi sakit, sehingga tidak salah munculnya penyakit degeneratif. Ya. Nah, penyakit degeneratif sendiri biasanya terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Makanya disebut faktor usia 60 tahun ini menjadi standar aging population, ya, suatu negara. Namun kalau kita lihat beberapa dekade terakhir, terutama setelah pasca COVID-19 pandemik, penyakit degeneratif semakin meningkat, ya, di mana pada usia anak-anak SMP, SMA sudah muncul penyakit diabetes, stroke, ya kan, gagal ginjal. Karena apa? Karena faktor pola hidup yang tidak sehat tadi, kurang olahraga, pola makan yang tidak baik, dan stres yang tinggi. Nah, sehingga disitulah titiknya bagaimana terapi stem cell ini mendapatkan tempat untuk mencegah ataupun mengobati penyakit-penyakit degeneratif. Demikian. Oke dok, berarti faktor lingkungan, faktor usia dan pola hidup itu juga berpengaruh ya dok untuk produksi stem cell kita sendiri. Yeah. Nah dok, kalau kita pengen tahu nih sebenarnya cikal bakal stem cell di Indonesia itu sendiri dari mana sih dok? Apakah kita memiliki kerjasama dengan pihak luar negeri? Stem cell di Indonesia, cikal bakalnya itu mulai muncul di tahun sekitar 2006. 2006 itu dipelopori oleh Dr. Bunyamin Setiawan, almarhum, founder Kalbe, yang mendirikan Institut Stem Cell and Cancer di Indonesia. Nah, stem cell ini ketika itu bukan berasal dari luar negeri, tetapi kita membuat sendiri, mencoba sendiri di dalam institusi ini. Tentunya kita mencoba bagaimana mengembangkan stem cell dari sumsum tulang manusia. Jadi sumsum tulang manusia itu diambil, kemudian dilakukan proses isolasi stem cell-nya, kemudian dikembangbiakan. Dan pada saat itulah kita berhasil membuat stem cell. Dan kita berkolaborasi untuk mencoba stem cell ini di pasien. Sebelum di pasien, kita mencoba dulu di uji laboratorium dan uji hewan. Nah, disitulah tahun 2006 cikal bakal stem cell ada di Indonesia yang pertama kali. Berarti berawalnya dari tahun 2006 ya dok ya? Iya. Oke dok, kalau kita, ini saya mengutip data dari Kemenkes ya dok, ada beberapa penyakit dengan kasus terbanyak, itu diantaranya ada penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke, penyakit hipertensi, diabetes, kanker, dan juga TBC. Itu memiliki kasus terbanyak di Indonesia. Apa penyakit 5 penyakit yang saya sebutkan tadi itu bisa diterapi dengan stem cell dok? Ya, ini adalah penyakit-penyakit degeneratif. Kecuali yang terakhir adalah penyakit infeksi, TBC. Penyakit-penyakit degeneratif yang terjadi seperti jantung, terus gagal ginjal, hipertensi, ini masih ada tempat untuk pemberian stem cell ataupun terapi stem cell ini dikarenakan penyakit-penyakit ini terjadi karena kondisi tubuh yang tidak sehat akibat stem cell-nya menurun, baik kualitas maupun jumlah tadi yang saya sebutkan. Namun ada satu penyakit seperti kanker. Ya. Penyakit kanker ini tentunya bukan diakibatkan karena penurunan stem cell, tetapi karena adanya mutasi daripada sel, sehingga menjadi sel ganas. Stem cell untuk penyakit keganasan ini satu-satunya yang di-approve atau disetujui sejak kurang lebih mungkin 50-60 tahun yang lalu adalah stem cell untuk keganasan kanker darah seperti leukemia, yaitu dilakukan terapi cangkok sumsum tulang. Jadi diambil stem cell di dalam sumsum tulangnya, lalu dispesifikan untuk stem cell khusus darah, kemudian diberikan atau dicangkok kepada pasien yang mengalami keganasan kanker darah. Jadi stem cell satu-satunya untuk kanker darah inilah yang bisa diberikan. Tapi stem cell-nya adalah jenis hematopoietic stem cell atau stem cell darah. Ya, bukan stem cell yang ada saat ini. Satu lagi tadi untuk TBC, akibat dari infeksi kuman
Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini menarik. Untuk kuman jenis ini sangat bisa mempengaruhi tubuh kita dalam kondisi baik terjadinya peradangan maupun anti peradangan. Sehingga kuman TBC ini sangat-sangat sulit diatasi dengan obat-obatan yang saat ini karena banyak resistensi muncul. Nah, pemberian stem cell pada kasus infeksi khususnya TBC ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa, Dok? Karena stem cell ini bisa mengatasi inflamasi atau peradangan, ya. Dengan terjadinya inflamasi yang diatasi oleh stem cell, bisa membahayakan tubuh kita akibat kuman TBC ini bisa akan menjadi semakin aktif. Jadi hanya satu infeksi yang menurut saya jangan menggunakan stem cell adalah TBC. Jadi untuk seperti kasus penyakit yang lain itu masih bisa, tapi jangan TBC ya, Dok ya? Betul, jangan TBC. Karena lebih balik menyerang tubuh pasien sendiri. Betul, karena pada saat pasien TBC ini diberikan stem cell, ini akan terjadi penekanan peradangan, inflamasi. Inflamasi ini sangat baik tujuannya untuk tubuh menyerang kuman TBC. Tetapi ketika inflamasinya ditekan atau diatasi, nah, tubuh tidak punya kemampuan untuk menyerang kuman TBC, sehingga TBC-nya bisa flare. Jadi sebaiknya jangan dulu saat ini dan perlu penelitian lebih lanjut. Oke, Dok. Kalau tadi yang tidak boleh adalah TBC, kalau untuk jaminan sembuhnya sendiri itu, Dok, pasti ini juga banyak ditanyakan orang-orang kan. Bagaimana jaminan sembuhnya itu, berapa persen sih, Dok, kalau misalnya kita menjalani terapi stem cell? Ya. Di dalam proses kesembuhan dalam terapi stem cell, kita akan kembali lagi melihat point of view dari preventif, kuratif, dan promotif. Ya, jadi preventif, promotif, dan kuratif, dan termasuk juga rehabilitatif. Di dalam preventif dan promotif itu adalah pola hidup. Kemudian orang sakit masuk ke dalam terapi atau kuratif. Setelah dia sembuh, masuklah ke dalam tahap rehabilitatif. Nah, pengobatan stem cell akan memiliki efek yang lebih baik bila mana keempat pola ini diatasi atau dijalankan dengan baik. Jadi ketika orang diberikan stem cell harus juga diikuti dengan pola hidup yang baik. Ketika orang diberikan stem cell juga harus dilakukan pengobatan ataupun minum obatnya juga. Ketika orang diberikan stem cell juga harus melakukan rehabilitatif. Jadi stem cell itu bukan menjadi obat dewa. Semuanya bisa selesai disembuhkan dengan stem cell. Tidak. Stem cell adalah suportif. Pengobatan yang untuk mendukung pola hidup kita lebih sehat, mendukung terapi yang diberikan akan lebih efektif, dan mendukung percepatan kesembuhan pada saat fase rehabilitatif. Jadi fungsinya bukan untuk menggantikan, tapi saling melengkapi ya, Dok ya? Betul. Tapi kalau untuk misal kasus untuk pasien kanker, itu kan ada masa kemoterapi ya, Dok. Apakah bisa pasien ini menjalani terapi stem cell di saat yang bersamaan, Dok? Nah, kembali saya ingatkan, kanker bukan diberikan stem cell. Satu-satunya kanker untuk stem cell adalah stem cell khusus darah yang untuk menggantikan sel-sel kanker darahnya. Jadi begini, kalau saya akan mencoba mendalami tentang cangkok sumsum tulang, pasien-pasien dengan kanker darah, sebenarnya sel-sel kanker darahnya berasal dari mana? Berasal dari sumsum tulang pasien. Sehingga pada kondisi ini pengobatannya adalah, satu, kalau di kemoterapi, itu adalah membunuh sel-sel kanker yang ada, kanker darah yang ada di seluruh pembuluh-pembuluh darahnya yang ada berkembang. Tapi kan sumbernya ada di sumsum tulangnya. Nah, jadi terapi yang sangat agresif adalah sumsum tulangnya, sel-sel darah di dalam sumsum tulangnya itu dimatikan dengan radiasi. Sehingga dia memiliki pertahanan sel darahnya 0. Sehingga pada saat itulah pasien harus diisolasi ketat karena sangat mudah terjadinya infeksi karena tidak ada lagi sistem untuk mempertahankan tubuhnya. Nah, pada saat dia 0, kondisinya tidak ada sel sama sekali di sumsum tulang, diharapkan sel kankernya sudah tidak ada juga. Nah, bagaimana
sumsum tulang yang nol tidak memproduksi sama sekali sel-sel darah ini bisa tumbuh lagi dan menghasilkan sel-sel darah baru, sel-sel darah yang baru. Nah, itu dengan pemberian diinjekkan atau diimplantasikan stem cell khusus darah sehingga dia akan membentuk sel-sel darah yang baru yang diharapkan tidak ada lagi sel kankernya. Nah, itulah terapi cangkok sumsum tulang. Oke, jadi itu bukan menggantikan si stem cell, tapi kayak disuntikan gitu ya dok ya, Ya, untuk membantu membentuk sel-sel darah baru di dalam sumsum tulang pasien sehingga muncullah sel-sel baru yang tidak ada lagi sel kankernya. Meskipun akan terjadi juga kemungkinan terjadi lagi sel kanker darah yang baru. Kenapa? Karena mungkin saja ada sel kanker yang tidak mati pada saat yang masih ada di situ. Bisa saja yang lolos ada, tapi butuh waktu mungkin 2 atau 3 tahun lagi terjadinya ini. Semoga tidak ada sama sekali sehingga benar-benar sembuh pasiennya. Dok, boleh ditambahkan tadi ada sumber-sumber stem cell sumsum ya, dok ya kalau tidak salah? Iya. Ya, jadi tadi kan saya menyampaikan stem cell yang disebut dengan hematopoietic stem cell atau stem cell darah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang sumber stem cell. Jadi stem cell itu terdiri dari satu stem cell yang berasal dari embrio yang disebut dengan embryonic stem cell. Jadi stem cell embryonik ini berasal dari cikal bakal terjadinya janin di rahim ibu yang diambil pada posisi seperti kondisi IVF. Jadi IVF ini kan bayi tabung. Nah, bayi tabung ini salah satu bayi yang cikal bakal jadi bayi ini diambil untuk bikin stem cell. Nah, ini dilakukan di beberapa negara di mana diperbolehkan pengguguran atau aborsi. Nah, stem cell jenis ini sangat-sangat powerful karena bisa berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi organ tubuh yang lengkap. Ya. Tapi resikonya adalah teratoma atau keganasan yang sangat ganas. Kenapa? Karena bisa ditemukan tumor-tumor yang isinya bisa berasal dari berbagai macam sel di dalam tubuh kita. Jadi lupakan terapi-terapi stem cell yang berasal dari embrio. Tentunya juga dilarang oleh agama ya. Lalu jenis stem cell yang lain adalah stem cell dari dewasa. Nah, stem cell dari dewasa ini yang disebut dengan multipotent stem cell. Ya. Stem cell ini tidak lagi seperti stem cell embrio, yaitu stem cell yang bisa membentuk lapisan mesoderm. Mesoderm itu adalah lapisan yang dimana membentuk tulang, otot, gitu ya. Lalu juga darah dan sebagainya. Nah, lalu kemudian ada stem cell yang lebih dekat lagi, yaitu stem cell yang disebut progenitor stem cell. Jadi stem cell yang cikal bakal bisa berdiferensiasi atau membentuk organ tubuh yang lebih spesifik. Salah satunya adalah stem cell darah. Nah, stem cell darah inilah yang digunakan untuk cangkok sumsum tulang untuk kasus-kasus keganasan darah. Nah, seperti itu. Jadinya yang kita pakai adalah saat ini untuk penyakit degeneratif adalah stem cell multipotent yang stem cell di mesoderm ya. Jadi khusus untuk penyakit-penyakit yang degeneratif. Tapi kalau untuk kanker darah itu menggunakannya adalah stem cell darah atau hematopoietic stem cell karena dia bisa berubah menjadi sel-sel darah yang baru. Oke dok, itu juga menarik sih dok. Jadi dia bisa berubah, itu kita bisa diarahkan atau bagaimana dok? Perubahan stem cell-nya? Ya, jadi stem cell itu akan bisa berubah kalau untuk yang multipotent itu bisa berubah di laboratorium. Kita bisa mengarahkan stem cell ini, bisa menjadi tulang, bisa menjadi tulang rawan, lemak, bisa menjadi otot dan sebagainya. Jadi stem cell itu memang memiliki kemampuan berubah menjadi organ sel-sel tubuh yang lainnya. Tapi apalagi stem cell dari embrio itu bisa berubah menjadi seluruh sel tubuh kita mau kayak apapun bisa. Mau jadi sel saraf, mau jadi sel apapun bisa. Tapi bahayanya teratoma tadi, keganasannya. Tapi kalau stem cell darah kita ubah bisa, tapi hanya spesifik hanya ke darah saja, sel-sel darah. Dia tidak lagi bisa merubah menjadi sel otot ataupun sel tulang karena lebih spesifik ke stem cell darah. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan stem cell ini menjadi jenis sel tertentu itu apa sih dok?
Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu contoh ya adalah faktor usia. Ketika kita usianya makin bertambah, tentunya perubahan sel di laboratorium untuk berubah bentuk menjadi sel yang lainnya itu makin sulit. Faktor yang lain adalah kondisi penyakit. Seseorang dengan penyakit seperti diabetes dan sebagainya, stem-selnya juga sulit untuk berubah bentuk menjadi sel yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa stem cell akan dipengaruhi oleh faktor usia dan kondisi kesehatan seseorang. Dan itu menunjukkan juga bahwa kenapa kita membutuhkan terapi stem cell di kemudian hari bila mana faktor usia sudah tua dan ditambah lagi penyakit-penyakit degeneratif yang sudah menggerogoti. Seperti itu. Oke dok, berarti tadi faktornya yang mempengaruhi usia dan juga pola hidup dan keadaan tubuh si pasien sendiri ya dok ya. Dok, kalau misalnya ini juga ada yang menarik, saya mendengar katanya stem cell ini bisa memperbaiki jaringan gigi ya dok. Ya, sangat-sangat bisa. Jadi, karena stem cell ini seperti tadi saya sampaikan ada di seluruh pembuluh darah kita. Jadi, organ tubuh kita yang mengandung pembuluh darah itu bisa dibuat stem cell, termasuk juga gigi. Kalau kita ambil gigi kita, tentunya di bagian pulpnya itu ada pembuluh darah dan kita bisa bikin stem cell dari gigi. Nah, stem cell dari gigi ini kita bisa merubah menjadi apapun untuk perbaikan di gigi kita. Bahkan sekarang ini lagi dikembangkan bagaimana menumbuhkan gigi baru. Bisa seperti itu dok? Ya, kan sekarang ini kalau gigi kan pakai implan ya. Iya. Implan gigi ya. Nah, ini lagi dalam penelitian membentuk gigi baru. Bisa. Tapi sudah berhasil dok itu? Ada tanda-tanda keberhasilannya. Jadi bisa jadi game changer juga ya dok di dunia dental nanti ya? Ya, jadi tinggal pilihan mau yang implan bentuknya sintetik atau yang mau asli gigi yang diimplan. Oke, berarti ini tadi itu pengaruhnya juga di jaringan gigi. Berarti di dunia kecantikan ini punya pengaruh yang besar juga dok? Justru stem cell itu banyak berkembang di dunia kecantikan, apalagi saat-saat ini ya. Untuk apa? Misalnya kasus kebotakan atau kerutan wajah dan sebagainya. Jadi kenapa seperti itu? Karena stem cell ini bisa men-trigger atau menstimulasi kolagen. Nah, kita tahu bahwa kerutan itu muncul karena kolagen yang sudah makin menurun, karena jaringan-jaringan yang membentuk kolagennya juga rusak semua. Nah, dengan terapi stem cell ini bisa membantu kembali lagi merejuvenate atau meremajakan jaringan-jaringan tersebut sehingga memproduksi kolagen-kolagen baru. Tentunya ini semua masih dalam tahap penelitian. Oke dok, dan ini juga saya juga baca selain tadi untuk jaringan gigi, untuk kecantikan, juga untuk harapan bagi orang-orang yang mempunyai masalah dalam kemandulan itu bisa berpengaruh untuk pria dan wanita juga ya dok? Ya, kalau kita lihat dari kemandulan ya, kita tadi kan melihat bahwa ini ada stem cell yang berasal dari embrio, ada stem cell yang berasal dari jaringan dewasa, atau ada pun stem cell yang bisa lebih spesifik ke darah. Jadi kalau berkaitan dengan kemandulan bisa kita lakukan untuk harapannya memperbaiki jaringan-jaringan organ reproduksi seseorang untuk bisa berproduksi dengan baik akibat dari pemberian stem cell ini. Namun akan lebih tepatnya kalau stem cell-nya itu diambil dari organ itu sendiri. Misalnya diambil dari bagian-bagian organ reproduksi tersebut. Namun itu kan sangat invasif ya, akan sulit, ya kan mana ada yang mau ya, mau diperbaiki organ ovariumnya dan sebagainya, diambil dulu ovariumnya ya untuk dibikin stem cell-nya, bisa dibikin stem cell-nya, tapi pasien nggak akan mau karena invasif. Nah, jadi organnya dari mana dong diambil? Nah, sekarang ini penelitiannya sudah ke arah bagaimana kita membuat sel organ reproduksi ini yang bisa kita bikin stem cell-nya, yaitu dari mana? Dari embrio stem cell. Tapi kan itu nggak boleh, dilarang oleh agama dan sebagainya.
Nah, dengan penemuan Shinya Yamanaka, pemenang Nobel tahun 2012 yang disebut dengan iPSC, Induced Pluripotent Stem Cell. Jadi penemuan Shinya Yamanaka ini beliau bisa memproduksi sel yang mirip dengan stem cell embrio. Nah, dari sinilah kita bisa mengubah iPSC ini menjadi organ reproduksi, sel-sel reproduksi yang bisa diberikan kepada pasien. Ini perkembangan stem cell yang terbaru. Ini sangat pesat banget ya berarti dok, bisa sampai ke daerah kesuburan untuk pria dan wanita juga. Dok, ini kan tadi kita sudah bicara soal stem cell bisa diarahkan. Nah, mungkin bagi orang awam tuh mungkin masih ada yang belum mengerti sebenarnya bagaimana sih cara kerja stem cell ini menggantikan atau menumbuhkan kembali sel-sel yang rusak. Ya, stem cell cara kerjanya kalau kembali kepada sumber stem cell untuk embryonic stem cell ataupun iPSC, cara kerjanya ketika diberikan ke pasien itu dia akan berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi sel untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Itulah yang disebut kenapa stem cell masuk di dalam pengobatan regeneratif karena bisa membentuk sel-sel menggantikan sel yang rusak. Tetapi bahayanya tadi teratoma, keganasan. Jadi sehingga kita menggunakan stem cell yang lebih rendah daripada stem cell embryonik ini adalah stem cell yang disebut multipotent stem cell atau mesenchymal stem cell. Nah, kerja mesenchymal stem cell tidak seperti stem cell embrio tadi. Kerjanya bagaimana, dok? Nah, kerjanya ketika diberikan kepada pasien, stem cell ini akan mengeluarkan faktor-faktor biologik, faktor-faktor penyembuhan yang disebut dengan efek parakrin. Yang disebut sekarang ini sudah diproduksi. Efek parakrin ini yang disebut namanya sekretom. Sekretom. Nah, sekretom ini ketika dikeluarkan oleh stem cell di dalam organ atau tubuh yang rusak, dia akan meremajakan sel-sel yang belum rusak atau belum mati di dalam organ yang rusak ini untuk bisa kembali membaik dan terjadilah regenerasi. Jadi bukan stem cell-nya yang berubah menjadi sel-sel organ tersebut, tetapi stem cell ini mengeluarkan getahnya lah katakan gitu untuk merangsang atau menstimulasi sel-sel yang rusak ini kembali sehat. Oleh karena itu, pasien dengan kondisi yang sudah sangat berat, sel-selnya sudah banyak yang mati semua, stem cell akan sulit untuk membantu penyembuhannya. Jadi kita berharap orang yang mendapatkan terapi stem cell ini, sel-sel yang ada yang rusak ini harus diperbaiki dulu sehingga getah stem cell yang akan dikeluarkan oleh stem cell di dalam tubuh kita itu akan membantu penyembuhan karena sel-sel yang ada ini akan terjadi peremajaan. Nah, seperti itu sehingga ketika terapi stem cell dilakukan, kita harus menjaga pola hidup yang baik, terapi-terapi yang standar sudah harus diberikan, dan juga pada saat setelah stem cell diberikan, bagaimana stem cell ini, getahnya ini tetap bisa menjaga sel-sel yang sudah tadi rusak itu membaik, tetap jadi dipertahankan, tetap baik jadi hasilnya. Oke dok, kalau kita bicara soal dari sisi keamanan, apakah tadi selain ada teratoma itu yang trauma, apa saja sih resiko ataupun dari terapi stem cell ini? Ya, untuk keamanan, termasuk juga keefektifan stem cell, saya membagi tiga faktor yang mempengaruhi itu semua. Pertama adalah produksinya. Yang kedua adalah dokter yang melakukannya. Dan yang ketiga adalah kondisi pasiennya. Nah, di dalam tiga hal ini semua dilingkupi atau dikawal oleh Badan POM. Ya, dengan peraturannya atau sertifikasinya yang disebut dengan cara pembuatan obat yang baik. Dan Badan POM sangat ketat saat ini dengan dikeluarkannya peraturan Badan POM yang terbaru nomor 8 tahun 2025. Setiap fasilitas yang menggunakan stem cell harus memiliki sertifikasi cara pembuatan obat yang baik oleh Badan POM. Ini penting. Nah,
Dalam kaitan produksi atau fase memproduksinya. Fase memproduksinya ini bukan saja waktu stem cell diproduksi, tetapi donornya juga harus diperhatikan. Sumber donornya. Jadi kalau donornya itu berasal dari seseorang yang memiliki keganasan, ibunya punya keganasan, bayinya mengalami kecacatan, diambil, dibuat stem cell-nya, dia berbahaya buat pasiennya. Lalu setelah itu bagaimana proses produksinya? Ketika bahan-bahan pengotor ada di dalam stem cell, seperti adanya penggunaan antibiotik, anti jamur, dan sebagainya, itu juga berbahaya bagi pasien. Ketika waktu di rumah sakit, dibawalah stem cell masuk ke rumah sakit, dan ketika stem cell-nya dibawa terus masuk ke dalam bandara, airport, lalu masuk ke dalam X-ray, nah terjadi mutasi sel, berbahaya buat pasien. Ketika waktu diberikan oleh dokter, dan ternyata dokternya nggak ngerti cara pemberiannya, bisa beresiko bukan karena stem cell-nya, tetapi cara penanganannya. Dan ketika sampai ke pasien, dan pasien mempunyai kanker, keganasan, diberikan stem cell multipoten, ya takutnya nanti keganasannya makin menyebar. Nah, jadi ketiga faktor ini sangat penting, dan itu semua terlingkup di dalam sertifikasi cara pembuatan obat yang baik atau GMP dari Badan POM, sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2025. Sehingga akibat ataupun keganasan ataupun efek samping daripada stem cell, bila mana tidak mengikuti aturan-aturan ini semua, satu, muncul keganasan. Yang kedua, muncul infeksi. Yang ketiga, bisa muncul autoimun. Yang keempat, bisa muncul penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Dan oleh karena itu, kita harus bijaksana ketika mendapatkan ataupun ingin mendapatkan terapi stem cell. Sebaiknya kita harus mengetahui produksinya ada di mana. Karena sekarang ini banyak stem cell dari luar negeri yang ditawarkan ke Indonesia. Ada stem cell dari Ukraina, stem cell dari Taiwan, stem cell dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Dan kita nggak tahu fase produksinya seperti apa. Mereka menawarkannya dengan stem cell yang harganya murah-murah. Dan Indonesia, orang-orang Indonesia jangan sampai terpancing karena harga murah sehingga ingin mencoba stem cell. Karena itu akan membuka kotak Pandora yang akan membahayakan tubuh kita. Tadinya ingin sehat, malah datangnya penyakit. Jadi saya berharap buat sahabat-sahabat Kompas TV, hati-hati menggunakan terapi stem cell yang tidak jelas seperti ini. Oke, Dok, berarti pengawasannya sendiri itu sangat ketat ya, Dok. Dan stem cell di Indonesia itu sekarang sudah resmi berarti ya, Dok? Ya. Sudah. Nah, saya juga ada yang menarik, Dok. Kalau misalnya stem cell itu hanya bisa disuntik melalui suntikan, Dok. Ada beberapa brand skincare yang mengklaim kalau misalnya brand mereka mengandung stem cell. Bagaimana pendapat dokter soal itu? Sedangkan skincare kan kita tahu dioleskan, bukan dengan cara disuntik. Ya, stem cell itu kan adalah sel yang hidup. Jadi bukan sel mati. Jadi ketika sel hidup ini kita bayangkan masuk di dalam kapsul, dalam bentuk bubuk, ataupun dioleskan. Pertanyaannya apakah sel itu bisa hidup? Tentunya tidak. Oleh karena itu, bagi promosi-promosi seperti itu dengan menggunakan kalimat stem cell, menurut saya itu hanya sebagai jargon-jargonnya marketing untuk meningkatkan value dari produknya. Dan sebaiknya kita, masyarakat, lebih bijaksana untuk menggunakan produk-produk tersebut. Oke, berarti bisa dibilang itu overclaim ya, Dok ya? Karena nggak mungkin ada stem cell-nya di sana. Betul. Oke, Dok, kalau misalnya kita ingin terapi stem cell nih, Dok, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Dan misalnya apakah kita harus cek lab khusus atau konsultasi khusus? Dan berapa lama waktu yang bisa diambil sampai kita mendapat tindakan? Ya. Ketika kita ingin mendapatkan terapi stem cell, tentunya pertama adalah kita mengetahui siapa dokter yang menggunakan, fasilitas kesehatannya seperti apa, dan yang ketiga adalah produksinya ada di mana. Yang memproduksinya apakah sudah memiliki sertifikasi dari Badan POM
yaitu cara pembuatan obat yang baik. Setelah kita tahu bahwa itu semua ada dan betul, yang sudah kita teliti dan pelajari, baru kita masuk di dalam tahap konsultasi dulu sama dokter. Apakah dengan penggunaan stem cell ini bisa menyembuhkan atau membantu kesehatan kita? Nah, setelah konsultasi baru kita akan masuk dalam pemeriksaan laboratorium screening. Ya. Laboratorium screening daripada stem cell, yang pertama adalah pemeriksaan apakah ada cikal bakal tanda-tanda keganasan di dalam tubuh pasien. Karena itu salah satu faktor yang penting tidak diberikannya stem cell. Ya. Yang kedua adalah cek laboratorium secara keseluruhan untuk melihat kondisi awal kita. Apakah kita sudah mengalami kondisi yang buruk atau jelek akibat dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, setelah itu baru dengan dokter akan ditentukan berapa dosisnya, kapan waktunya dilakukan, dan tentunya juga diberikan suatu tips-tips untuk menjaga pola hidup yang sehat dan obat-obatan yang diberikan sebagai obat standarnya. Nah, saat ini stem cell di Indonesia berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan sudah resmi untuk terapi khususnya di bidang ortopedi dan traumatologi. Jadi bidang ortopedi sudah resmi oleh peraturan Menteri Kesehatan ini tahun 2024 akhir kemarin dan bisa digunakan di seluruh rumah sakit maupun di klinik utama. Seperti contohnya untuk kasus-kasus osteoartritis, cedera tulang belakang, dan sebagainya. Ada 15 indikasi di situ. Jadi di bidang ortopedi, stem cell sudah resmi bisa dilakukan. Menjadi standar layanan. Namun akan disusul dengan bidang-bidang spesialisasi lainnya di seluruh macam-macam kolegium yang ada di bawah Menteri Kesehatan. Oke, berarti saat ini yang bisa diakses di seluruh rumah sakit itu baru bagian ortopedi ya, Dok ya? Oke, Dok, ini saya juga ada baca, Dok, katanya donor sel punca itu bisa berasal dari dua sumber, yaitu selain yang tadi dokter jelaskan juga ada dari tubuh pasien sendiri atau yang disebut dengan autologus, juga yang berasal dari orang lain atau allogenik. Nah, untuk prosesnya sendiri, Dok, apakah ada pengaruh stem cell yang dari tubuh kita sendiri dengan stem cell dari orang lain? Ya. Berdasarkan sumbernya, sebenarnya stem cell itu ada 3. Pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Aisyah ya, dari diri kita sendiri yang disebut autologus. Yang kedua dari orang lain, allogenik. Dan yang ketiga dari hewan, yang disebut dengan xenogenik. Nah, stem cell dari hewan atau xenogenik ini banyak dipromosikan dari Jerman ataupun Swiss. Dulu Indonesia kurang lebih mungkin 1 dekade yang lalu ditawarkan dan banyak menggunakan ini dari rabbit, kelinci, dari domba. Namun saat ini sudah dilarang oleh peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Kesehatan. Kenapa? Karena resikonya sangat berbahaya, mungkin bisa terjadi infeksi yang ditularkan melalui hewan. Jadi bagi kita kalau ditawarkan stem cell dari hewan ini sebaiknya jangan. Meskipun mereka bilang efektif, bagus hasilnya, tapi resiko daripada keamanannya juga akan sebanding dengan efektivitasnya. Jadi sebaiknya tidak mencoba. Nah, sekarang stem cell dari diri kita dan stem cell dari orang lain. Prinsipnya kalau stem cell dari diri kita sendiri dan si pasien yang punya stem cell ini sudah usia tua, sudah penyakit degeneratifnya juga cukup banyak, tentunya tadi yang saya sebutkan di awal, stem cell juga kualitasnya juga turun. Sehingga apakah masih efektif untuk diberikan kembali lagi pada si pasien tersebut ketika diambil. Dan yang kedua adalah sangat invasif. Diambil sumsum tulangnya atau dioperasi diambil lemaknya, itu sangat invasif. Jadi kalau pasiennya itu sudah stroke, diambil lagi lemaknya, kan sangat invasif. Tidak nyaman buat pasien. Dan dibutuhkan waktu untuk berkembang biak stem cell-nya, kurang lebih 1 bulan. Karena kualitasnya tidak baik, sehingga perkembangan stem cell-nya juga jelek. Ya. Kami punya pengalaman pada kasus-kasus dengan cedera tulang belakang yang kronis, artinya sudah lebih dari 6 bulan.
si pasien mengalami malnutrisi luar biasa karena lumpuh. Lumpuh keempat-empat anggota geraknya, tangan, kaki lumpuh. Jadi tentunya malnutrisi. Lalu diambil stem cell-nya dari sumsum tulangnya. Hasilnya sangat-sangat buruk stem cell-nya. Ya. Nah, jadi ada stem cell yang dari luar orang lain. Nah, stem cell dari orang lain juga tentunya bukan berasal dari stem cell yang orang dewasa atau orang yang sudah sakit itu. Kita kan nggak ada yang mau ya. Nah, stem cell yang terbaik ada dari mana? Dari tali pusat atau ari-ari yang disebut dengan perinatal stem cell. Jadi bukan berasal dari janin, tetapi dari bagian-bagian sekitar janin, seperti plasenta, tali pusat, nah seperti itu. Nah, karena apa? Karena stem cell ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena janinnya kan juga nggak sakit. Nah, tetapi perlu screening yang ketat donornya itu. Seperti itu. Oke dok, berarti tadi lebih efektif juga dari orang lain ya dok dibanding dari diri sendiri, tapi juga melihat bagaimana pengawasannya itu ya dok ya. Nah kalau kita tadi bicara soal darah tali pusat bayi dok, nah katanya kan banyak mengandung stem cell yang baik yang bisa meregenerasi sel-sel kita lagi. Nah apakah Kalbe-Regenik ini juga memproses darah tali pusat sendiri atau bekerja sama dengan bank donor khusus tali pusat? Ya. Jadi Kalbe bekerja sama. Kita tidak punya donor tali pusat sendiri untuk seperti bank darah tali pusat. Nah, kalau sedikit ya saya akan mengulas kenapa sih muncul namanya industri bank darah tali pusat. Jadi bank darah tali pusat ini muncul, industri ini, karena menyikapi munculnya atau banyaknya kanker darah pada anak-anak. Kanker darah ya. Nah, kalau kita tadi saya sebutkan bahwa sekitar 60-70 tahun yang lalu itu terapi stem cell bisa untuk kanker darah, khususnya stem cell darah. Nah, oleh karena itu, dengan berkembangnya kanker darah ini, ya untuk pemberian cangkok sumsum tulang, itu kan dibutuhkan matching. Karena bisa terjadi reaksi penolakan yang luar biasa dan bahkan berbahaya bagi pasien. Nah, sehingga supaya tidak terjadi penolakan, diambillah darah dari pasien itu sendiri. Pada saat pasien itu normal, yaitu pada saat dia dilahirkan, diambillah darah tali pusatnya. Nah, darah kan. Nah, darah ini dibikin stem cell-nya karena sumbernya dari darah, maka disebutlah stem cell darah. Nah, tujuannya adalah amit-amit ketika anaknya itu sudah bertumbuh usia 5-6 tahun, muncul kanker darah, dia tidak perlu lagi donor dari orang lain, tetapi donor dari darahnya sendiri yang waktu disimpan yang disebut dengan darah tali pusat. Ya. Nah, tahun 2016, ternyata bank darah tali pusat ini mulai tumbuh lagi, berkembang, mengekspan produknya, yaitu yang disimpan bukan hanya darahnya, tetapi tali pusatnya. Nah, tali pusat ini dilakukan untuk pengembangbiakan stem cell multipoten, bukan stem cell darah. Nah, disitulah muncul bank darah tali pusat dan tali pusatnya. Nah, Kalbe saat ini tidak membuat ataupun mendirikan fasilitas ini, tetapi berkolaborasi dengan salah satu perusahaan terbesar dunia untuk penyimpanan bank darah tali pusat dan tali pusat. Oke dok, berarti ada kerjasama ya dok ya. Nah ini juga pasti pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh semua orang dok, kenapa sih terapi stem cell ini mahal dok? Ya, terapi stem cell mahal. Kenapa? Ada dua hal ya. Yang pertama adalah fasilitas produksinya. Fasilitas produksinya ini dijaga, ruangannya itu sangat-sangat steril. Dijaga bagaimana suhu, tekanan udara di dalam ruangan itu harus positif. Lalu ketiga adalah kelembapannya steril. Sehingga sewaktu memproduksi stem cell sama sekali tidak menggunakan antibiotik. Jadi kita jamin ruangan itu sangat steril sehingga tidak diperlukan penambahan antibiotik ataupun anti jamur. Nah, untuk menjaga itu ruangan steril itu 24 jam seterusnya listrik tidak boleh mati. Kalaupun mati lampu, genset dan hitungan 5-10 detik harus nyala. Tidak boleh sama sekali mati karena ketika mati akan muncul resiko kontaminasi dari bakteri dan sebagainya. Itu mahal. Yang kedua adalah yang mahalnya adalah
bahan-bahan untuk membuat stem cell itu masih diimpor dari luar. Ya, apalagi dengan perang dagang seperti ini. Indonesia kena 32%. Itu akan, ya nggak tahu nih ke depannya apakah tambah mahal lagi dolarnya ya. Nah, ini juga menunjang atau membuat stem cell jadi mahal. Apalagi di Indonesia, bahan-bahan ini stoknya terbatas. Jadi harus inden pembeliannya dari luar. Dan kita sekarang ini sudah menstok bahan-bahan baku ini 8 bulan ke depan. Jaga-jaga, kalau stoknya habis gimana? Itu terjadi waktu COVID-19, nih sedikit cerita. Boleh, Dok. COVID-19 itu kan penggunaan stem cell kalbe itu banyak dipakai. Terutama waktu penelitian bersama dengan BRIN, dengan 3 rumah sakit pemerintah. Yang pertama RSUD Muwardi, Solo, Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah, ketika pemberian stem cell itu diberikan kurang lebih sehari bisa 4-5 pasien, dengan kondisi lockdown, pesawat tidak ada sehingga mesti melalui jalur darat untuk disuplai ke Solo, Jogja, dan Bandung. Pada saat itu, kita nggak mengantisipasi bahan bakunya salah satunya adalah Alphamem. Itu kehabisan stoknya. Sehingga kita butuh dari luar masuk. Nah, dari luarnya itu butuh waktu 3 bulan. Nah, kita stres banget. Di satu sisi, pasien COVID-19 itu tidak bisa nunggu. Masuk pagi, batuk-batuk, keluar sore, kamar mayat. Sangat cepat. Waktu itu Delta. Sehingga kita berjuang bagaimana caranya bahan baku Alphamem ini bisa segera masuk di Indonesia, tidak menunggu 3 bulan. Kita bekerja sama, hubungi ke China, kemanapun untuk bisa masuk bahan baku ini. Ya syukur pada saat itu akhirnya tidak sampai 3 bulan. Kurang lebih 1 bulan bisa masuk. Nah, ketika 1 bulan masuk bahannya, kalau untuk GMP, sertifikasi GMP atau cara pembuatan obat yang baik, ini bahan masuk tidak boleh langsung dipakai. Harus dikarantina dulu 1 bulan. Nah, pada saat itu kita mengambil keputusan disclaimer untuk langsung pakai karena nggak ada stem cell kalau nggak ada bahan ini. Dengan kondisi menjaga tetap kualitasnya dipertahankan. Nah, saat ini syukur COVID-19 sudah lewat. Ya udah teratasi ya, Dok. Jadi kenapa mahal itu juga dari pengamanannya, treatmentnya juga ya, Dok, dan juga impor dari luar. Nah, Dok, kalau misalnya kita tadi sudah bicara soal bagaimana kita tuh sebagai masyarakat awam itu hati-hati memilih stem cell. Nah, mungkin apakah ada tips dari dokter itu bagaimana cara kita membedakan stem cell yang resmi dengan yang abal-abal bagi masyarakat luar yang masih belum terlalu kenal dengan stem cell ini, Dok? Ya, bagi masyarakat awam, untuk melihat stem cell resmi atau tidak, sangat mudah. Yang pertama adalah dimintakan sama fasilitas kesehatan yang akan memberikan stem cell, itu adalah sertifikasi CPOB atau GMP ditandatangani oleh Badan POM. Jadi bagi vaskes atau klinik ataupun rumah sakit yang tidak bisa memberikan sertifikat ini, itu berarti stem cell abal-abal. Sangat mudah, cuma itu aja yang kita minta. Oke, berarti emang harus cek and recheck dulu sebelum kita menjalani terapi stem cell ya, Dok. Dok, ini juga ada kalau misalnya kita bicara soal masa depan, bagaimana kontribusi penelitian stem cell ini dalam penelitian obat baru, Dok? Tadi juga salah satunya itu di penyakit COVID ya, Dok ya. Kalau yang lain, apakah masih ada yang lain, Dok? Ya. Kalau kita lihat ya dari sisi healthcare, dunia kesehatan, khususnya di industri farmasi, kita melihat tahapan-tahapannya. Yang pertama dulu tahapannya adalah herbal, ya, jamu-jamuan, muncul fitofarmaka. Dari fitofarmaka muncul bahan aktif apa sih yang paling penting dari fitofarmaka ini, muncullah obat-obat small molecule atau obat-obat kimiawi seperti antibiotik, obat kolesterol dan sebagainya. Lalu berkembang lagi terapi protein, berbasis protein seperti apa? Monoklonal antibody untuk kasus-kasus precision cancer seperti trastuzumab dan sebagainya. Lalu berkembang lagi sekarang ini terapi sel. Nah, terapi sel ini ada 2, stem cell dan terapi sel imun. Nah, terapi sel imun ada ceritanya sendiri ya. Nah, terapi stem cell. Nah, terapi stem cell ini berkembang lagi.
metabolitnya seperti sekretomnya, eksosomnya, dan berkembang lagi disease spesifik khusus pada penyakit-penyakit tertentu, muncul lagi CRISPR, gene editing. Itu apa, Dok? Nah, gene editing itu misalnya pasien dengan talasemia, ya kan? Kemudian talasemia kan ada kelainan gen. Nah, kemudian diambil darah pasien ini, lalu dibuat stem cell-nya dan diedit gennya supaya normal, sehingga diberikan lagi kepada pasien dan talasemia sembuh. Totally sembuh, tidak perlu lagi transfusi dan sebagainya. Ini sudah ada di beberapa negara terapi talasemia. Terapi untuk AIDS, ya, jadi dilakukan edit, ya, sehingga bisa kebal terhadap virus AIDS. Itu sudah ada. Nah, terapi-terapi ini yang disebut terapi gen, yang sudah lagi berkembang juga. Lalu terapi yang berhubungan dengan scaffold atau tissue engineering. Jadi stem cell-nya itu diubah menjadi bentuk organ. Jadi stem cell-nya dikembangbiakan jadi organ jantung, jadi organ ginjal, yaitu untuk transplantasi organ. Jadi kalau sekarang ini terapi transplantasi organ itu berasal dari mayat, kadaver gitu ya. Sampai kan nunggu, misalnya jantung mau ditransplantasi atau hati mau ditransplantasi kan nunggu donornya kan, dan donornya bukan donor hidup kan pasti, donor yang mati kan, masa donor hidup diambil gitu ya. Nah, itu kan sangat lama dan pasien menunggu. Nah, sehingga sekarang ini dibuatlah stem cell, dikembangbiakan sampai bentuk organ-organ itu dan disimpan organ-organnya untuk ditransplantasi. Jadi terapi stem cell ini sekarang ini banyak kebaruan untuk turunan-turunannya. Bahkan iPSC atau Induced Pluripotent Stem Cell di Kalbe sudah ada. Satu-satunya di Indonesia yang pertama kali dan masih ada saat ini adalah di Kalbe iPSC. Nah, iPSC ini kita saat ini sudah mengubah sel iPSC ini menjadi sel khusus liver, sel khusus hati. Nah, ini cikal bakal bagi peneliti-peneliti Indonesia untuk melakukan penelitian mungkin pada hewan sebelumnya ya. Bagaimana kasus-kasus sirosis hati bisa diobati dengan terapi sel hati ini. Dan ini kita bisa membuka peluang penelitian-penelitian baru untuk pengobatan terapi sirosis hati dengan stem cell. Dan semoga bisa digunakan juga untuk manusia. Karena sirosis hati itu tidak ada obatnya dan progresif sampai pada titik akhirnya. Berarti manfaatnya itu banyak ya, Dok. Tidak hanya sekedar untuk terapi saja, tapi juga bisa alat bantu untuk penelitian obat baru. Ya. Nah, Dok, ini kita balik ke masalah yang tadi biaya mahal. Apa sih menurut dokter yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu misalnya terapi stem cell ini bisa terjangkau ataupun tersentuh oleh masyarakat luas? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus tentang harga. Karena kita ingin memang asas keadilan. Setiap terapi atau pengobatan itu harusnya bisa menyentuh seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Betul. Nah, oleh karena itu, salah satu yang tadi saya sampaikan adalah faktor bahan baku daripada stem cell. Bahan baku daripada pengembangbiakan stem cell ini kita masih import dari luar, yaitu dari Amerika, dari Eropa. Ya. Nah, tentunya semua bahan baku ini masuknya ke Singapura. Dan dari Singapura barulah disebar ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Nah, inilah yang membuat rantai distribusinya sangat panjang, yang membuat harga jadi lebih tinggi atau mahal. Nah, bila mana pemerintah bersama dengan industri bernegosiasi untuk bisa langsung masuk ke Indonesia bahan baku ini sangat banyak manfaatnya untuk penurunan harga. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya bahan-bahan baku ini yang tadinya kita mesti inden 8 bulan ke depan, lalu negosiasi harganya sangat sulit karena suppliernya lebih tinggi negosiasinya dibandingkan dengan industri, ini perlu dipecahkan atau dicari pemecahannya agar harga bisa turun. Nah, dengan kita bisa bernegosiasi dan mungkin dulu kita tuh di Indonesia kan stem cell industrinya hanya Kalbe. Jadi penggunaan bahan bakunya masih kecil. Sekarang industri di Indonesia makin berkembang
tentang stem cell ini dan masyarakat banyak yang sudah menggunakan. Bahkan Indonesia menjadi captive market dunia stem cell. Karena apa? Karena penduduk 280 juta ini sangat-sangat menjadi captive market buat stem cell dunia. Nah, ini yang menjadi kekuatan negosiasi pemerintah dan industri kepada para supplier ini supaya bisa masuk langsung ke Indonesia tanpa melalui negara-negara lain untuk itu. Oke, kita juga harapkan kerjasama pemerintah ya dok ya, agar bahan baku stem cell tadi tidak perlu diimpor lagi, jadi bisa memperkecil biaya dan bisa dijangkau oleh semua masyarakat juga. Nah, dok, ini juga ada beberapa, mungkin kita melihat ada beberapa influencer yang suka mempromosikan stem cell. Nah, mungkin ini sama dengan kasus yang skincare tadi, tapi menurut dokter apakah ini bagaimana kasusnya sebenarnya? Apa kita bisa gampang percaya saja atau gimana? Para influencer ataupun siapapun ya, kita mesti membuat atau mempromosikan tanda kutip stem cell dalam track yang benar, yaitu edukasi. Bukan memberikan janji-janji palsu. Ya, bagi saya pribadi menggunakan influencer itu sangat baik karena mereka punya follower yang sangat besar. Tetapi saya berharap tidak digunakan untuk berbisnis, tapi digunakan untuk mengedukasi masyarakat agar mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang terapi stem cell yang sedang hype ini ya. Karena seringkali saya mendapatkan atau melihat beberapa influencer menawarkan janji-janji muluk terhadap terapi stem cell ini. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu tidak tepat saya rasa ya. Jadi alangkah baiknya kita berkolaborasi dengan para influencer ini untuk terus mengedukasi masyarakat bagaimana atau apa stem cell yang baik dan benar. Khususnya juga menahan ataupun mengantisipasi gempuran stem cell dari dunia. Karena kembali lagi Indonesia menjadi captive market dunia dan kita sebagai dokter atau vaskes jangan menggunakan stem cell yang dari dunia ini, dari dunia luar, tapi pakailah dari dalam negeri. Dalam negeri. Oke dok, nah ini pertanyaan terakhir dok, pesan dokter untuk masyarakat awam yang seperti tadi tertarik untuk stem cell agar tidak mudah tertipu dan bisa apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat awam sebelum menjalani terapi stem cell dok, dan juga harapannya. Ya, kembali lagi untuk masyarakat awam, tentunya mereka yang punya sosial ekonomi yang tinggi untuk menggunakan stem cell, jangan menjadi influencer juga pada teman-temannya, mengajak teman-temannya untuk berstem cell ria ke luar negeri, ya, karena di Indonesia sudah ada stem cell-nya dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM sehingga stem cell yang aman. Dan kemudian yang kedua adalah gunakanlah stem cell dalam negeri dan menjadikan stem cell menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, tentunya sudah banyak rumah sakit yang capable ataupun kompeten dalam menjalankan terapi stem cell ini. Khususnya di Indonesia sudah resmi menjadi standar layanan di bidang ortopedi dan traumatologi. Bahkan saya melihat beberapa asuransi swasta sudah mulai bisa mengcover pengobatan stem cell ini karena sudah menjadi standar layanan. Ya, semoga kedepannya di Indonesia stem cell makin berkembang dan bisa Indonesia menjadi dikenal di masyarakat global, tidak ketinggalan terapi yang inovatif ini, termasuk juga dalam penelitian-penelitiannya. Ya. Oke dok, terima kasih banyak dok. Kita belajar banyak soal stem cell hari ini. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk masyarakat luas dan juga untuk sahabat Kompas TV. Terima kasih Dokter Sandi sudah bersedia berbincang-bincang bersama kita di Kompas TV. Terima kasih Ibu Aisyah.